Gila, sih. Akhir-akhir ini di Twitter atau X lagi rame banget sebuah teori yang awalnya dianggap bercanda, tapi makin kesini, buktinya makin gak masuk akal dan terlalu solid buat diabaikan. Teori bahwa pendekar pedang terkuat di dunia, si pemburu kelinci, Dracula Mihawk, ternyata punya hubungan darah langsung dengan sang raja dunia, Nerona Imu. Banyak yang bilang, paling kebetulan doang. Tapi di video kali ini, kita bakal kupas tuntas. Kita bedah satu persatu petunjuk tersembunyi yang udah ditinggalin Oda Sensei selama bertahun-tahun. Jadi, siapin kopi kalian, duduk yang nyaman, karena pembahasan ini bakal benar-benar ngebuka mata kalian tentang siapa sosok Mihawk sebenarnya. Poin sedang dan gak terlalu berat yaitu rahasia KTIDAKBIASAN nama dan simbol naga di One Piece. Sebelum kita masuk ke sosok Mihawk, kita harus paham dulu cara main Oda dalam menulis cerita. Khususnya soal kata naga atau dragon. Di versi terjemahan global, semua naga disebut dragon. Tapi di bahasa aslinya, Jepang, Oda membedakan ini dengan sangat jenius lewat penggunaan kanji dan katakana. 1. Ryu, kanji tradisional ini dipakai buat naga-naga kuno atau mistis timur kayak Kaido atau Momonosuke. 2. Doragon, katakana kanji sederhana ini dipakai buat naga barat hasil eksperimen Vegapunk, dan juga cara pelafalan nama Monkey D. Dragon. Nah, sekarang coba lihat Celestial Dragons, Tenryubito, alias naga langit. Mereka pakai kanji naga yang sederhana, sama kayak naga buatan lab Vegapunk. Ini memunculkan spekulasi kuat, para Tenryubito ini kemungkinan besar sudah menulis ulang sejarah 800 tahun lalu, merebut gelar naga, dan mengubah artinya demi kepentingan mereka. Lalu, apa hubungannya sama Mihawk? Perhatikan nama depannya, Dracula. Dalam bahasa Rumania, Dracula itu punya arti literal, anak naga, son of the dragon. Boom. Dari namanya aja, Oda udah ngasih petunjuk kalau Mihawk adalah anak dari sang naga. Dan naga di sini bukan sembarang naga, melainkan naga langit, lebih spesifiknya, keluarga Nerona. Teori lumayan berat yaitu mata merah dan serangan, Blade of Judgment. Teori, Nerona Mihawk ini sebenarnya udah ada lama, dan bukti paling pertamanya adalah mata. Di anime, Toei sering mewarnai mata Mihawk pakai warna kuning oranye. Tapi kalau kalian baca manganya secara jeli, mata Mihawk itu berwarna merah dengan pola lingkaran konsentris. Dan tebak siapa lagi yang punya mata persis kayak gitu? Yap, Nerona Imu. Gak ada karakter lain di seluruh semesta One Piece yang punya kombinasi mata lingkaran dan berwarna merah selain mereka berdua. Tapi kalau mata doang kurang bikin kalian percaya, mari kita lompat ke chapter terbaru, chapter 1181. Di chapter ini, Nerona Imu mengeluarkan sebuah serangan bernama Blade of Judgment, Nemesis. Imu memanifestasikan sebuah pedang api hitam yang bentuknya mirip banget sama pedang Yoru milik Mihawk. Gak cuma bentuknya, cara Imu menebas dan menyerang Loki itu polanya sama persis dengan teknik yang dipakai Mihawk saat mencoba menebas Luffy di perang Marineford. Memang, teknik tebasan ini pernah diperlihatkan oleh zombie nomor 847, salah satu jenderal zombie Gecko Moria yang berwujud ksatria. Tapi ini justru memperkuat teori lain. Zombie itu dulunya adalah mayat seorang ksatria suci, Holy Knight. Berarti, Mihawk kemungkinan besar juga dilatih dengan gaya bertarung para ksatria suci kerajaan dunia. Teori yang berat kedua yaitu pedang Yoru, tema malam, dan metafora kelinci. Mari kita bahas pedang Mihawk, Yoru. Yoru secara harfiah berarti malam. Kenapa malam? Karena seluruh pemerintah dunia dan kaum Tenryubito itu punya tema kosmik yang berkaitan dengan malam hari untuk menentang Fajar Dunia, Dawn of the World, yang dibawa oleh klan D. Bahkan nama, Imu, sendiri kalau dibalik bisa menjadi petunjuk tersembunyi tentang menidurkan dunia. Uns dari kata Hayakua, pergi tidur. Jadi, eksistensi Mihawk dengan pedang, malamnya secara tematik bertugas untuk memastikan Fajar Dunia gak akan pernah datang sebelum malam itu dikalahkan, yang kemungkinan besar bakal dilakukan oleh Zoro nanti. Selain pedang, ada satu hal lagi yang bikin merinding, gaya bahasa Mihawk. Ingat gak pas Mihawk pertama kali ketemu Zoro di restoran Baratie? Zoro nantang Mihawk, tapi Mihawk cuma ngeluarin pisau kecil, Kogatana. Mihawk bilang begini, aku bukan orang bodoh yang berburu kelinci menggunakan meriam. Kamu mungkin punya reputasi, tapi kamu tetaplah cuma seekor kelinci. Awalnya kita mikir itu cuma metafora kesombongan biasa, kan? Tapi setelah kilas balik God Valley kemarin terungkap, kita tahu kalau para Tenryubito mengadakan kontes berburu manusia di mana para korbannya secara harfiah disebut sebagai kelinci. Dan di kontes itu,
Para Tenryubito beneran berburu, kelinci, pakai meriam dan senjata berat. Jadi, ketika Mihawk bilang kalimat itu di chapter 51, dia seolah-olah lagi menegaskan asal-usulnya. Gua tahu cara berburu kelinci ala Tenryubito, tapi gua gak selevel sama mereka. Ini adalah petunjuk kelas kakap kalau Mihawk adalah seorang bangsawan dunia, Tenryubito, yang sedang menguji kelinci permukaan bernama Roronoa Zoro. Teori yang berat ketiga petunjuk tersembunyi dari game Pirate Warriors 4. Nah, buat kalian yang suka main game One Piece, sadar gak kalau ada bocoran lore yang terselip di game One Piece, Pirate Warriors 4 yang rilis tahun 2020 lalu? Di game ini, Mihawk punya beberapa nama serangan baru. Sebagian besar emang bertema malam kayak Nightfall atau Nocturne. Tapi, ada dua serangan yang mencurigakan banget. 1. Black Blade, 16, Demon, pedang hitam, bulan hari ke-16 angka 16 di dunia One Piece itu sakral banget buat Tenryubito. Doflamingo punya serangan 16 Holy Bullets, Lulusia dihancurkan pakai 16 serangan laser dari langit, dan Bell Ox Bell di Marineford dibunyikan 16 kali sebagai tanda era baru. Bahkan nama EMU dalam permainan angka Jepang, Goro Awase, bisa dibaca sebagai 1 dan 6. 2. Kokuto MU, Black Blade, void kekosongan kata MU di sini ditulis dengan tanda kutip khusus di bahasa Jepangnya, yang merujuk pada kata ganti diri atau esensi dari MU itu sendiri. Kenapa hal krusial kayak gini bisa ada di game? Jadi gini, dalam proses produksi One Piece, Oda itu punya dua tipe editor cerita, buat manga, dan editor media, buat urusan luar manga kayak game, film, DLL. Biasanya, mantan editor cerita yang udah tahu rahasia akhir One Piece dan asal-usul karakter, termasuk rahasia Mihawk, bakal dipromosikan jadi editor media. Ketika developer game nanya, "Bos, minta nama jurus buat Mihawk dong," si editor media ini gak asal ngasih nama. Dia masukin petunjuk-petunjuk tipis yang selaras sama lore asli buatan Oda tanpa langsung nge-spoiler penonton. Game ini rilis 2 tahun setelah Imu diperkenalkan di manga, jadi waktunya pas banget. Jadi, siapa sebenarnya Mihawk? Kalau emang Mihawk adalah bagian dari keluarga Nerona, pertanyaannya, kenapa dia gak tinggal di Merigase? Kenapa dia malah keliling lautan jadi bajak laut, berburu angkatan laut, marine hunter, dan gabung Cross Guild? Ada dua kemungkinan terbesar. Pertama, Mihawk adalah mantan ksatria suci yang berkhianat karena muak dengan kelakuan Tenryubito, mirip kayak kasus Don Quixote Homing, bapaknya Doflamingo, atau Shanks yang punya jalurnya sendiri. Kedua, di gambar SBS masa kecilnya, Mihawk kelihatan tumbuh di lingkungan yang miskin dan keras. Ini menandakan kalau dia mungkin keturunan dari cabang keluarga Nerona yang memilih tetap tinggal di bumi bawah setelah abad kekosongan selesai, menjadikannya seorang dewa yang jatuh. Oda sengaja nyimpen rahasia asal-usul Mihawk sampai sejauh ini, karena untuk ngejelasin siapa Mihawk, Oda harus ngebongkar dulu siapa itu Nerona Imu. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau darah tertinggi pemerintah dunia mengalir di tubuh rival abadi Shanks ini? Tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.